adik-adik, sudah siap semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu kali ini? Yuk, sebelum kita mau nyanyi-nyanyi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kita berdoa dulu ya. Yuk kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, Tuhan masih memberikan kami nyawa, nafas, kehidupan, dan juga kesehatan Tuhan. Sehingga kami masih bisa berkumpul, walau masih di rumah, kami bisa berkumpul bersama-sama Tuhan, tetap bersekolah minggu. Kami ingin memuji, bernyanyi, dan juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapak, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kali ini, kakak mau kita nyanyi ya. Kita nyanyinya dari lagu-lagu yang kemarin. Karena masih dalam suasana Paskah. Masih tetap bersukacita kan? Harus terus bersukacita. Karena kita sudah menang. Tuhan Yesus sudah menang, kalahkan maut. Ayo adik-adik, bangkit berdiri semuanya. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyi Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia akan hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih semangat lagi nyanyinya ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Betul adik-adik, karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan yang pegang kendali dalam setiap langkah hidup kita. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan nih. Siapa yang belum menyiapkan Alkitabnya? Ayo, Alkitabnya diambil. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita satu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hati yang benar-benar setia sama Tuhan, pikiran yang bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, biar kami semakin mengenal Tuhan Yesus dan kami semakin dekat dengan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, usir semua roh-roh jahat yang mencoba mengganggu kami, supaya kami tidak serius. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati kami. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini
diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan yang ke-29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang 29. Sudah ketemu semuanya? Orang Abraham harus cepat buka Alkitab. Udah ya? Pasti udah dapat semuanya. Kalau kau hitung sampai 3. 1, 2, 3. Semuanya sudah harus buka Yohanes 20 ayat 26 dan juga sampai ke 29, sorry. Kita baca alamat, isi alamat, jangan lupa perikopnya ya. 3, 2, 1. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ada cerita apa hari ini adik-adik? Kita masih dalam suasana Paskah ya. Siapa kemarin yang lombanya menang? Walaupun gak semua menang, tapi buat Kaoten, semua kalian adalah juaranya. Hebat-hebat, keren-keren, bagus-bagus. Hebat orang Abraham. Terima kasih banyak adik-adik yang sudah ikut lomba. Karya kalian itu luar biasa. Kaoten aja belum tentu bisa bikin kayak gitu. Sumpah keren-keren banget. Nah, kita masih dalam suasana Paskah. Paskah itu bukan hanya sekedar tentang telur ataupun lomba, tapi kita harus lebih spesifikasi lagi, kita lebih merenung lagi kalau Paskah itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat menyayangi Kaoten dan juga menyayangi adik-adik semuanya. Tuhan Yesus sayang sama kita semuanya. Apa buktinya, Kak? Buktinya dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Coba adik-adik, Kaoten mau tanya, di sekolah kalau misalkan guru menghukum kita, itu gara-gara apa? Pasti gara-gara kita membuat kesalahan, bukan? Iya, pasti karena kita membuat kesalahan, pasti guru-guru marah lalu menghukum kita. Mama papa juga marah kalau misalkan kita buat salah, dan pasti yang dihukum kita. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baiknya luar biasa. Dia membuktikan cintanya sama kita dengan mati di kayu salib demi menebus semua kesalahan-kesalahan kita. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menang kalahkan maut. Berarti Tuhan Yesus lebih berkuasa dari maut, berkuasa daripada iblis, berkuasa daripada apapun adik-adik. Bener nggak? Bener. Nah, begitu juga ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. "Damai menyertaimu." Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Yesus berkata lagi pada mereka, "Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian."
Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Kau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Nah, pada cerita kali ini, judulnya adalah Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Lalu, pada saat pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada satu murid Tuhan Yesus yang tidak ada di sana, yaitu Thomas. Nah, Thomas bilang, teman-temannya bilang, "Aku lihat Tuhan Yesus. Aku lihat Tuhan Yesus." Semua cerita sama Thomas ketika Thomas sudah pulang. Terus Thomas bilang, "Enggak, aku nggak percaya. Masa orang udah mati bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi? Enggak, nggak mungkin. Aku lihat sendiri kok dia mati di kayu salib." Gitu. Thomas nggak percaya ketika teman-temannya menceritakan bahwa Tuhan Yesus masih ada. Tuhan Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut. Lalu pada suatu hari semuanya semua mau makan ceritanya. Semua pintu tertutup, semuanya ketutup, pintu, jendela semuanya ketutup. Mereka sudah siap-siap. Lalu tiba-tiba ada yang datang. Semua kaget. Hah? Mereka kira hantu. Ternyata pas Thomas melihat, itu ternyata Tuhan Yesus. Thomas menangis, adik-adik. Thomas sedih. Kenapa ya Thomas sedih? Karena Thomas menyayangkan dirinya, dia meragukan Tuhan Yesus. Itu cerita hari ini. Jadi, walaupun Thomas adalah murid Tuhan Yesus, Thomas sangat sedih ketika Thomas mengetahui bahwa dirinya masih meragukan Tuhan Yesus, masih meragukan kuasa Tuhan Yesus. Itulah seperti gambaran orang Kristen zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang bilangnya sih percaya sama Tuhan Yesus. Iya Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Tapi disuruh berdoa, males. Disuruh ikut ibadah, males. Disuruh nyanyi-nyanyi, memuji-muliakan nama Tuhan, males. Terus ketika dia dikasih masalah, aduh, gimana ya? Gimana ya Tuhan ya? Tuhan itu ada gak sih? Ah, masa sih? Duh, gimana ya besok ya? Ah, berdoa. Tapi ketika sudah berdoa, aduh, gimana ya besok ya? Aduh, ujiannya gimana ya besok ya? Aku mau ujian nih.
Aduh gimana ya ujiannya ya, udah belajar, udah berdoa. Aduh, Tuhan bakal nolong kita gak ya? Nilaiku bakal bagus gak ya? Aduh gimana ya? Di mana sih Tuhan? Gak boleh kayak gitu adik-adik. Ya kan? Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Tuhan Yesus itu benar-benar sangat menyayangi Kaoten dan juga menyayangi adik-adik semuanya. Kita tidak boleh seperti Thomas yang bilang dirinya itu adalah murid Tuhan Yesus, tapi dia meragukan Tuhan Yesus, dia meragukan kuasa Tuhan Yesus. Jangan sampai itu ada di dalam diri orang Abraham. Kaoten gak mau ya. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita harus menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang atur, Tuhan yang pimpin, Tuhan mau bagaimana. Karena Tuhan Yesus tahu yang terbaik buat kita semua. Kaoten mau dong kita semua baca. Yuk kita semua coba baca dari Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Udah dapat semua belum? Semoga udah dapat ya. Gampang, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi adik-adik jangan pernah sekali-kali kita meragukan Tuhan Yesus. Ketika kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, kita harus serahkan semua kekhawatiran kita, semua aspek hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik buat kita. Ketika kita dikasih masalah, ketika kita dikasih sakit penyakit, itu tandanya Tuhan Yesus sayang sama kita dan Tuhan Yesus mau kita lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan males ya untuk berdoa, untuk bersekutu di dalam keluarga, ikut ibadah, ikut kebaktian, ikut nyanyi, ikut saat teduh. Siapa di sini yang masih saat teduh sama keluarganya? Kaoten harap walaupun masih stay at home, masih di rumah aja, kalian tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, apalagi melupakan Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali melupakan Tuhan Yesus adik-adik. Jadi tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika ditanya siapa orang paling terdekatmu, semoga itu semua adalah Tuhan Yesus. Semoga kalian semua menjawabnya Tuhan Yesus ya. Jadikanlah Tuhan Yesus sahabat terdekat kalian. Karena Tuhan Yesus itu baik banget adik-adik, baik banget. Ya kan? Pasti kalian semua memiliki pengalaman yang bisa merasakan, ih Tuhan Yesus baik banget ya, aku ditolong, ih Tuhan Yesus baik banget ya, aku lagi sakit dikasih kesembuhan, ih Tuhan Yesus baik banget ya, dikasih mama papa yang baik, Tuhan Yesus baik banget ya, aku tetap dijagai, dilindungi, masih dikasihnya nafas, nyawa, kehidupan. Semoga adik-adik semua orang Abraham tetap setia sampai akhir di dalam Kristus, tetap memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Jadi tidak pernah memiliki keraguan, meragukan Tuhan Yesus lagi. Ya kan adik-adik, jangan pernah sedikit pun meragukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja asal kita dekat dan meminta kepadanya. Jangan pernah mengecewakan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Kita juga harus ikut perintah Tuhan Yesus, melakukan hal-hal baik yang Tuhan Yesus suka dan menjauhi hal-hal yang tidak baik yang Tuhan Yesus tidak suka. Itulah tandanya anak-anak yang baik, anak-anak orang Abraham. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan Yesus seperti Thomas yang meragukan Tuhan Yesus. Dia percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit ketika dia sudah mencocokkan tangannya ke tanda paku di tangan dan juga di lambung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedih sekali ketika mengetahui itu. Karena apa? Karena yang Tuhan Yesus tahu adalah Thomas itu murid Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia tidak percaya? Kenapa dia ragu? Oke adik-adik, jangan pernah meragukan Tuhan Yesus. Jangan pernah menjauh dari Tuhan Yesus. Tetap memiliki hubungan yang baik sama Tuhan Yesus. Tetap memiliki komunikasi sama Tuhan Yesus. Rajin berdoa, rajin beribadah. Walaupun di rumah, jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, tugasnya adalah apa ya tugasnya ya? Tugasnya adalah ayat hafalan aja deh. Udah lama gak ayat hafalan ya.
Ayat hafalannya dari Yohanes 20 ayat 29. Gampang banget ya, satu ayat doang. Yohanes 20 ayat 29. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sayang sama kalian semua. Yuk kita tutup bacaan firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kami. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Bapa, ketika kami masih suka nakal, masih suka mengecewakan orang tua, mengecewakan Tuhan Yesus, bikin mama papa sedih, bikin mama papa kecewa. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan dan setia sampai akhir di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap jaga lindungi kami ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, Katen mau kita nyanyi lagi dan sambil mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan, ditransfer ke rekening ada di layar kaca kalian, dan juga bisa dititipkan ke mama papa agar diberikan kepada sinto sektor masing-masing. Yuk kita nyanyi lagi yuk. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima bagi semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima bagi semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah. Yuk kita mau satu dalam doa, kita mau doa penutup, lalu nanti doa Bapa kami, dan diakhiri dengan terima kasih Yesusku ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan, masih bisa bersekutu bersama-sama, memuji muliakan nama Tuhan bersama teman-teman kami sekolah minggu. Walaupun di tengah keterbatasan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan yang segera memulihkan bumi kami, dunia ini, sehingga kami bisa kembali ke kehidupan kami yang normal, bisa kembali bersekutu, berkumpul bersama teman-teman sekolah minggu di gereja kami tercinta KBP Cinere. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, dan juga berkat berkelimpahan Tuhan buat kami, buat kedua orang tua kami, buat teman-teman saudara kami, keluarga kami, semua orang-orang yang kami kasihi. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya firman yang sudah kami dengar bisa menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Kami bisa tetap tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan, dan selalu buat kedua orang tua kami bangga dan bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak disebut anak-anak Tuhan Yesus. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakah syukur